Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Matan Ajrumiyah yang dimana kita telah sampai kepada Babul I'rab, dan insyaallah di dalam bab tentang i'rab ini kita akan mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan i'rab di dalam ilmu nahwu beserta tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Nah, babul i'rab. Ta'riful i'rab, pengertian dari i'rab. Di sini Al-Imam Ibnu Ajurrum menjelaskan bahwasannya i'rab itu adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Di sini Al-Imam Ibnu Ajurrum menjelaskan definisi dari i'rab secara istilah. Beliau menjelaskan secara istilah bahwasanya i'rab itu adalah ya perubahan akhiran-akhiran dari suatu kalimat disebabkan karena banyaknya amil ya yang masuk ya, yang berbeda-beda ya kepada kalimat tersebut, baik secara lafaz maupun secara takdir atau tersembunyi. Nah, itu pengertian i'rab secara istilah. Namun ya i'rab secara bahasa memiliki beberapa pengertian ya, dan bahkan penjelasan mengenai definisi i'rab secara bahasa ini sampai 10 arti ya, sampai 10 arti disebutkan oleh para ulama, yang dimana yang pertama, dan kita akan mengambil 3 dari 10 makna tersebut. Makna i'rab secara bahasa yang pertama adalah at-tabyin ya. Al-i'rabu lughatan at-tabyin. I'rab secara bahasa adalah artinya penjelasan. Kenapa secara bahasa ya maknanya adalah at-tabyin? Dikarenakan dengan i'rab ya, kita bisa memahami kalimat. Dengan i'rab kita dapat memahami kalimat. Maka kalimat menjadi jelas dengan adanya i'rab. Kemudian yang kedua, maknanya secara bahasa adalah at-taghyir. Dan ini mirip-mirip dengan makna istilahinya. Makna istilahi dari i'rab ya taghyiru awakhiril kalim. Nah, begitu pula secara bahasa i'rab bermakna at-taghyir, yaitu ya perubahan. Dan ini selaras dengan makna istilahi. Ya, kenapa secara bahasa maknanya at-taghyir? Dikarenakan i'rab itu mengubah harokat akhir pada suatu kalimat. I'rab itu merubah harokat akhir pada suatu kalimat. Dan kemudian ya, makna yang ketiga dari makna bahasa dari kata i'rab adalah at-tahsin. At-tahsin yaitu eh, pembagusan ya, pembagusan, pengindahan. Kenapa disebut at-tahsin? Dikarenakan ya, al-kalimatu tuhassanu bil i'rab. Karena kan kalimat itu menjadi indah, menjadi bagus itu dengan adanya i'rab. Dengan adanya i'rab. Ya, dengan adanya i'rab maka kita bisa merasakan bahwasanya suatu kalimat itu ya terasa secara makna ya dengan adanya i'rab. Nah, nah itulah pengertian i'rab secara bahasa dan juga secara istilah.
Nah, sekarang kita bedah ya, pengertian i'rab secara istilah. Taghyiru awakhiril kalim, yaitu perubahan harokat akhir dari suatu al-kalim. Apa itu al-kalim? Al-kalim adalah jamak dari al-kalimah. Jamak dari al-kalimah. Jadi fokus dari i'rab itu adalah awakhirul kalim. Ya, adalah akhirat-akhirat dari suatu kalimat, bukan awalan atau pertengahan ya, harokat dari suatu kalimat. Itu bukan kepentingan dari ilmu nahwu. Kemudian ya likhtilafil awamil, dikarenakan ya berbeda-bedanya al-awamil. Apa itu al-awamil? Al-awamil itu adalah suatu hal ya yang membuat suatu kalimat itu mendapat kedudukan ya, suatu i'rab di dalam jumlah, adalah suatu hal atau bisa kita terjemahkan dengan faktor lah ya, faktor awamil itu faktor amil ya. Misalnya ketika kita mengatakan kenapa mubtada itu hukumnya marfu', apa penyebab mubtada itu hukumnya marfu'? Nah, pasti tidak mungkin apa namanya, tidak mungkin mubtada itu tiba-tiba hukumnya marfu' dari sananya, ada penyebabnya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama bahasa, terutama ulama nahwu, dikarenakan adanya ya, dan ini khilaf ya antara ulama Basriyin dan Kufiyin penyebab marfu'nya mubtada ya. Kenapa ya mubtada dibaca dengan i'rab marfu'? Kalau menurut Basriyin itu disebabkan karena adanya amilun ya secara takdir, adanya faktor secara tersembunyi, yaitu adalah tidak, hal yang membuat mubtada itu dibaca dengan marfu adalah al-ibtida, dikarenakan mubtada itulah karena dia berada di awal kalimat ya, karena mubtadanya sendiri ya, dikarenakan dia berada di awal kalimat, makanya dia dibaca dengan marfu ya. Namun menurut mazhab al-kufiyin, dia menyebabkan mubtada itu marfu itu adalah karena adanya khobar, karena adanya khobar. Nah, dikarenakan adanya khobar maka mubtada itu menjadi marfu. Dan menurut mazhab kufi ini ya, berarti amil dari marfu'nya atau dari rafa'nya mubtada itu adalah amilnya amil lafzi ya, amil lafzi ya, secara lafaz. Nah, jadi awamil atau jamak dari amil itu ya, adalah suatu ya, hal yang membuat suatu kalimat itu memiliki kedudukan, memiliki i'rab di dalam suatu jumlah ya, di dalam suatu jumlah atau suatu kalimat ya. Jumlah sini jumlah dalam makna kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, nah di sini kita akan melihat contohnya. Ya, misalut taghayyuri lafdhan. Contoh ya perubahan secara lafaz seperti jaa zaidun ya, jaa zaidun. Nah, sekarang kita lihat dari segi perubahannya ya. Dari segi perubahannya. Kalau tadi kita melihat dari segi amilnya, ya amil itu ya, amilnya itu baik amil secara lafzi atau takdiri. Sekarang kita lihat dari perubahannya ya. Baik perubahannya itu secara lafzon ya atau takdiron. Jadi di sini jangan sampai terkecoh bahwasanya yang disebutkan ya di sini oleh Alimah bin Wajurum ya, di sini lafzon atau takdiron di sini adalah perubahannya ya, perubahannya. Namun al-awamil juga memiliki ya dua hal, yaitu amil secara lafzi atau secara takdiri. Ya, amil secara lafzi atau secara takdiri. Dan perubahannya pun terbagi menjadi dua ya. Perubahan secara ya, lafzi ya, perubahan juga secara takdiri. Nah, misal taghayyur lafzon. Contohnya
perubahan yang secara lafaz adalah ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ya, telah datang Zaid. Telah datang Zaid. Nah, kita lihat di sini ya Zaidun. Zaidun itu marfu'. Zaidun itu marfu', ya. Hukumnya marfu'. Kenapa? Dikarenakan dia memiliki ciri marfu' yaitu berharokat dhammah, yaitu berharokat dhammah. Nah, kemudian ya, itu kalau lafaz ya, secara lafaz kelihatan jelas ya Zaidun. Nah, berubah secara lafaz. Nah, kalau misalnya kita ubah menjadi mansub, misalnya kedudukannya mansub ya dengan tandanya fathah. Dorob tu Zaidan. Contohnya dorob tu Zaidan. Aku memukul Zaid. Maka Zaid di sini yang tadinya harokatnya dhammah itu berubah menjadi fathah ya, Zaidan. Dan perubahannya jelas ya, kita dapat ucapkan secara lafaz. Atau kita mau rubah ya ke jar ya, menjadi majrur misalnya. Kita ubah kedudukannya menjadi majrur. Contohnya marortu bi Zaidin. Marortu bi Zaidin. Nah, yang tadinya harokat pada harokat akhir Z itu dhammah, maka ketika didahului oleh harfu jar yaitu ba, maka dia menjadi majrur. Jadi majrur dengan harokatnya kasroh. Marortu bi Zaidin. Maka perubahan ini dari Zaidun kemudian Zaidan kemudian Zaidin. Nah, itu merupakan perubahan yang bersifat lafzi. Itu merupakan perubahan yang bersifat lafzi. Nah, yang kedua, misalut tagoyuri takdiron. Ya, perubahan yang sifatnya itu takdir. Ya, secara perkiraan atau secara tersembunyi ya, tidak kelihatan, tidak kelihatan. Contohnya jaa fatan. Dan misalut sebelum itu ya, misalut tagoyur secara takdir ini dia terdapat pada beberapa isim. Ya, di antaranya adalah yang pertama isim maksur. Ya, yang pertama isim maksur. Contohnya seperti ya contoh yang kita sebutkan ini. Kemudian ya yang kedua adalah isim manqus. Isim manqus. Isim manqus itu adalah nanti kita akan pelajari juga ya, isim manqus itu adalah isim yang ya, ya akhiri ya lazimah ya. Suatu kalimat yang akhirnya itu adalah ya lazimah. Nah, kemudian yang ketiga mudof ya, suatu isim yang diidofakan kepada dia al-mutakallim. Ya. Nanti insya Allah akan kita berikan contohnya. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama yaitu adalah isim maksur. Contohnya ja'a fatan. Ja'a fatan. Nah, telah datang seorang pemuda. Fatan itu artinya seorang pemuda. Ja'a fatan. Nah, di sini kita lihat bahwasanya fatan di sini ya kelihatannya tidak ada perubahan pada i'rabnya. Ya. Kemudian kalau kita ubah menjadi mansub bagaimana? Ya. Kalau kita ubah menjadi mansub misalnya dorobtu fatan. Dorobtu fatan. Aku memukul seorang pemuda. Tidak ada perubahan. Coba kita ubah lagi ke bentuk jar. Marortu bifatan. Marortu bifatan. Nah, maka sama. Ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Ja'a fatan, dorobtu fatan, marortu bifatan. Nah, terus perubahannya dari mana Ustadz? Ya, perubahannya itu secara takdiri. Secara secara ya perubahannya secara tersembunyi ya, yaitu adalah pada huruf alif ya yang ada di akhir ya kata. Nah, namun dikarenakan dia tidak berharokat ya, dia tidak berharokat, maka i'rabnya itu di i'rab secara takdiri, secara takdiri. Ya.
Misalnya kalau kita mau i'rab misalnya jaa fatan. Fatan ya fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi ya. Mana min zuhuriha mana min zuhuriha at-ta'adzur. Ya i'rabnya adalah ya tandanya ada dhammah. Fatan di sini ada fa'il ya dan tanda i'rab dan dia rafa dan tanda rafanya adalah dengan dhammah yang secara tersembunyi yang berada pada alif ya, dan tidak disebutkan dikarenakan sulitnya untuk diucapkan. Dan orang Arab memang sulit mengucapkan i'rab. Orang Arab sulit mengucapkan uh, isim maksur apabila diberikan harokat di akhirnya. Misalnya fatan di sini kalau kita membaca huruf aslinya misalnya jaa fataun ya, jaa fataun, jaa fataun. Nah, ini agak susah untuk orang Arab untuk mengucapkannya. Ya, dorob tuh bi dorob tuh fataan, maror tuh bi fatain. Nah, nah, oleh karena itu di Eropnya secara takdir. Nah, kemudian contohnya lagi misalnya yang lainnya yaitu isim manqus misalnya ya. Dan tentunya untuk isim manqus ini apabila dia tidak dimasuki alif lam ya. Dia tidak dimasuki alif lam dan dia tidak dalam keadaan mansub. Contohnya misalnya jaa qadid, jaa qadid. Telah datang seorang qadi, seorang hakim. Nah, ketika kita melihat ya kedudukan i'rab qadin di sini ya, marfu', maka kita akan mungkin terheran ya mana tanda marfu'nya, mana dhammahnya. Bukankah ya, untuk ciri atau tanda i'rab marfu' pada isim mufrad itu adalah dhammah? Nah, tapi mana dhammahnya? Kenapa jaa qadin dengan dengan huruf dot yang berharokat kasroh? Nah, jawabannya di i'rabnya secara takdir, bukan secara lafaz. Nah, begitu juga apabila dia kedudukannya dalam kedudukan jar. Ya, marartu biqadin, marartu biqadin. Nah, atau yang ketiga isim yang diidofakan kepada ya mutakallim. Ya, yaitu ya yang menunjukkan atas kepemilikan. Misalnya, ya, contohnya misalnya hadza qalami. Hadza qalami. Ini adalah pulpenku. Hadza qalami. Ini adalah pulpenku. Kemudian ketika mansub misalnya, ya, misalnya kasar tu kolami, kasar tu kolami, aku mematahkan pensilku. Nah, maka tidak ada perubahan ya, kasar tu kolami, aku mematahkan pulpenku. Atau kita ubah ke dalam i'rab jar misalnya jadi majrur, katab tu bikolami, katab tu bikolami. Nah, maka sekilas tidak ada perubahan dari harokat akhirnya. Kenapa? Dikarenakan ya kolam di sini dia bersambung dengan ya mutakallim. Dan di mana apabila suatu kata ketika tersambung dengan ya mutakallim, ya yang menunjukkan atas kepemilikan, maka dia di i'rab secara takdir ya. I'rabnya i'rab muqaddar. Nah, makanya kalau kita i'rab gimana Ustaz? Ya misalnya kita i'rab marfu misalnya. Hadza qalami. Hadza qalami. Mana i'rab qalaminya? Ya, qalami khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'i mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Itu
merupakan i'rab ya yang lengkapnya untuk kalimah qalami, yaitu adalah kedudukannya khobar ya, dan dia rofa ya, marfu, dan tanda rofanya adalah dengan dhammah. Namun dhammahnya ini secara muqaddar, tersembunyi, tersembunyi, yaitu sebelum ya mutakallim. Ya, kalau misalnya eh, kita mau pisahkan misalnya ya, hadza qalami ya. Jadinya tuh hadza qalamun ya ya sukun. Hadza qalamun ya sukun. Nah, maka tentu hal ini susah atau sulit diucapkan untuk orang Arab. Namun ya, untuk memudahkan maka yang tadinya mimnya itu harusnya berharokat dhammah, maka dikarenakan menyesuaikan dengan ya, ya disesuaikan dengan huruf setelah mimnya yaitu ya, maka harokat yang sesuai dengan huruf ya adalah harokat kasroh, maka menjadi kolami, maka menjadi kolami, bukan kolamu ya kemudian ya sukun, karena ya doma itu tidak sesuai dengan ya, doma itu sesuainya dengan kasroh, apa doma ya itu sesuainya dengan kasroh, ya itu sesuainya dengan kasroh. Maka walaupun kolami mimnya itu harokatnya kasroh, hakikatnya dia harokatnya doma dalam contoh hada kolami. Nah, kemudian kita masuk kepada pembagian i'rab. Wa aqsamuhu arba'atun. Dan i'rab pembagiannya itu ada empat. Ya, pembagiannya ada empat. Yang pertama adalah raf'un, yaitu rafa. Ya, yang pertama rafa. Dan insya Allah kita akan mempelajari ciri-ciri dari rafa nanti. Nah, rafa itu secara bahasa artinya tinggi ya, tinggi. Rafa secara bahasa itu artinya tinggi. Nah, nah secara istilah ya, ya rafa itu adalah dhammah ya, nafsu dhammah wa mana ba'anha. Ya, rafa itu apa sih? Ya, itu dhammah yang kita lihat pada suatu kalimat ya. Itu merupakan rafa. Dan apapun yang menggantikan dhammah tersebut. Ya, harokat asli ya atau tanda asli dari rafa itu adalah dhammah. Dan rafa juga memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri penggantinya selain dhammah. Nanti insya Allah kita akan pelajari. Nah, kemudian wanas dan nasbun ya, nasab. Nasab secara bahasa adalah alistiwa. Ya, alistiwa, ulistiqomah. Ya, artinya sejajar. Sejajar dan tegak. Ya, istiqomah tegak. Ya, dan nasab secara istilah adalah fathah itu sendiri ya. Nafsul fathah wa mana ba'anha. Yaitu fathah itu tersendiri, ya, fathah itu sendiri dan apa-apa yang menggantikan fathah. Itu merupakan pengertian dari nasab. Kemudian khafat. Khafat itu atau dalam istilah Basriyun ya, al-jar. Al-jar. Nah, khafat itu secara bahasa adalah rendah ya. Secara bahasa adalah rendah ya, atau ada melistiwa ya, tidak 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 lurus, tidak rata ya, tidak rata. Nah, secara istilah adalah nafsul kasrah wa manaba'anha ya, yaitu ya kasroh, kasroh itu sendiri dan apa-apa yang menggantikan kasroh. Dan yang terakhir adalah jazm ya, jazm, jazmun ya. Jazm secara bahasa artinya adalah al-qata, memotong ya, memotong. Dan secara istilah adalah nafsus sukun ya, nafsus sukun wa manaba'an, yaitu sukun itu sendiri dan apa-apa yang menggantikan sukun. Nah, nah dari keempat i'rab ini maka setiap kalimat ya, baik itu isim atau fi'il, dan ini tidak termasuk huruf ya, dikarenakan huruf tidak memiliki kedudukan dalam i'rab ya. Itu merupakan kaidah yang harus diketahui oleh tiap kita ya yang pembelajar bahasa Arab, bahwasanya
huruf itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Maka fokus kita itu dalam isim dan juga fi'il. Ya, pada isim dan juga fi'il. Nah, falil asma min dzalik ar-rafa'. Dan untuk isim, ya, i'rab-i'rab yang dipakai oleh isim adalah ar-raf'u, ya. Yang pertama adalah rafa'. Kemudian wan nasab dan nasab. Kemudian wal khafat dan juga al khafat. Wala jazma fiha dan tidak ada jazm padanya. Nah, kenapa tidak ada tanda jazm dalam isim? Nah, ini merupakan jadi pertanyaan ya bagi kita. Dijelaskan ya oleh Imam Al-Lahdal ya dalam syarah kitab Matan Ajrumiyah ini bahwasanya penyebab tidak adanya jazm ya dalam isim adalah dikarenakan isim itu khafif ya. Isim itu merupakan ya kalimat yang ringan, kalimat yang ringan. Nah, sedangkan jazm itu merupakan ya eh, tanda i'rab yang ringan juga. Ya, jazm itu juga merupakan tanda i'rab yang ringan. Nah, maka ringan ya, ketemu ringan maka tidak cocok. Ya, ringan ketemu ringan maka tidak cocok. Dikarenakan keringanan itu sudah didapati pada isim. Keringanan itu sudah didapati pada isim. Ya, maka tidak diperlukan lagi jazm. Nah, itu merupakan faedah. Nah, pusat ringannya isim itu dari mana sih? Nah, ringannya isim itu ya ini bisa dilihat dari ya bagaimana isim itu terbentuk. Bagaimana dari isim itu terbentuk. Ya, dan eh, adanya ya ta'dilat ya perubahan-perubahan yang dapat disesuaikan ya yang dapat disesuaikan apabila suatu isim itu dimasuki oleh suatu hal. Nah, kemudian selanjutnya walil af'ali min dzalik dan untuk fiil ya tanda-tanda i'rabnya adalah ar-raf'u. Yang pertama ada rafa', kemudian yang kedua wan nasbu dan juga nasab. Ya, kemudian yang ketiga wal jazmu ya. Yang ketiga adalah jazam. Wala khafdha fiha dan tidak ada khafat padanya. Tidak ada jar padanya. Nah, kenapa tidak ada khafat pada fi'il? Nah, dikarenakan fi'il itu memiliki sifat sakil ya, berat. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bahwasannya ya, di dalam ilmu nahwu ini ada hal yang disebut dengan ya sekol dan khifah, suatu hal yang berat dan ringan dari suatu kalimat. Ya, isim itu masuk ke dalam kategori khafif, ya, khafif, suatu kalimat yang ringan. Sedangkan fi'il itu masuk ke dalam kategori yang sakil, berat, ya. Nah, udah mah fi'ilnya sakil, ya. Khafat juga itu sakil, ya. I'rab yang sakil, yang berat juga. Nah, maka untuk ya, maka berat ketemu berat, maka semakin berat. Nah, untuk menandingi ya beratnya fi'il, maka dipakailah i'rab jazm. Karena jazm tadi i'rabnya merupakan i'rab yang ringan. I'rabnya merupakan i'rab yang ringan. Tahu dari mana jazm itu i'rab ringan? Ya, dikatakan jazm itu simple. Itu jazm itu ya tandanya kalau enggak ya, kalau enggak sukun dia pasti membuang huruf. Ya, kalau enggak sukun dia pasti membuang huruf. Ima yang dibuang itu huruf nun ya pada al-afal al-khamsah ya atau yang dibuang itu adalah huruf illah ya pada fiil-fiil yang mu'talul akhir. Nah, insya Allah kita akan belajar nanti insya Allah. Nah, makanya disebut i'rab yang khaf yang khafif ya. Jazm itu termasuk i'rab yang khafif dikarenakan dia itu imma
cirinya itu atau tandanya itu adalah sukun, ya, yang dimana kata sukun sendiri itu adalah tenang. Ya. Kenapa sukun disebut sukun? Karena kalimatnya tenang, ya, tidak memiliki, ya, eh, tidak memiliki beban untuk dibaca. Kalau dia berharokat domah, ya, maka kita harus memonyongkan, ya. Maka kenapa domah disebut domah? Karena domah itu ya disebut domah karena kita memonyongkan bibir kita untuk mengucapkannya. Ya, fathah, kenapa disebut fathah? Karena kita membuka mulut kita, ya, ketika kita ingin mengucapkan hurufnya. Kenapa disebut kasroh? Karena kita menjatuhkan, ya, dagu kita, ya, untuk menyebutkan hurufnya. Nah, maka di situ ada kesulitan lah istilahnya, ya, ada usahanya. Sedangkan sukun kita tidak memerlukan hal-hal yang tadi disebutkan, ya. Cukup mematikan hurufnya, ya, tanpa kita harus memunyungkan bibir, tanpa kita harus membuka mulut kita, tanpa kita harus menjatuhkan dagu kita yang bawah, ya, maka kita telah mengucapkan sukun. Nah, itulah disebut sebagai khifahnya atau keringanannya i'rab jazm. Nah, nah, kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu babu ma'rifati alamatil i'rab. Adalah bab mengenai tanda-tanda dari i'rab. Nah, dan perlu diketahui bahwasanya, ya, di sini merupakan, ya, tanda-tanda dari setiap i'rab yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum. Nah, lirraf'i arba'atu alamat. Lirraf'i arba'u alamat. Afwan. Lirraf'i arba'u alamat. Untuk rafa itu memiliki 4 ciri atau 4 tanda. Yang pertama ada at-dhammah. Yang pertama adalah dhammah. Kemudian yang kedua ada al-waw, huruf waw. Kemudian yang ketiga ada al-alif. Dan keempat ada an-nun. Nah, dari 4 ini maka kita bisa membaginya menjadi 2. Kita bisa membagi menjadi 2. Yang pertama, ya, yang di-i'rab dengan harokat, ya, yaitu ciri-ciri yang bersifat harokat, yaitu ad-dhammah. Dalam rafa hanya ada ad-dhammah. Kemudian yang kedua adalah yang di-i'rab dengan huruf. Nah, untuk rafa ini yang i'rabnya berupa huruf itu ada 3. Ada waw, kemudian alif, dan juga nun, ya. Nah, ya, jadi i'rab di sini bisa dibagi menjadi 2, ya. Ada i'rab bil harakah dan i'rab bil huruf. I'rab dengan harakah tadi dhammah, sedangkan i'rab dengan huruf adalah waw, alif, dan nun. Nah, yang pertama adalah i'rab dhammah. Oh, sebelum itu, ya, kita juga dapat membagi i'rab ini menjadi, ya, tanda atau alamat i'rab asliyah, ya. Alamatul i'rab al-asliyah, ya, dan alamatul i'rab al-far'iyah. Tanda i'rab yang bersifat asli, ya, dan tanda i'rab yang bersifat cabang. Nah, untuk tanda i'rab yang asliyah, ya, untuk rafa itu adalah ad-dhammah. Dhammah itu merupakan i'rab asli untuk rafa, ya, atau bahasanya, ya, ciri i'rab atau tanda i'rabnya secara default. Secara defaultnya adalah dhammah. Nah, yang pertama, fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Fi arba'ati mawadhi'. Dhammah itu menjadi, ya, ciri bagi isim, menjadi ciri bagi tanda rafa, menjadi ciri bagi rafa itu pada 4 keadaan, pada 4 tempat. Yang pertama, fil ismil mufrad, pada isim yang mufrad. Apa itu isim yang mufrad? Ya, isim yang mufrad adalah isim, ya, yang selain isim yang musanna dan juga jamaah.
Isim yang mufrad adalah isim yang selain isim yang musanna dan isim yang jamaah. Yang kedua adalah jamak taksir, ya. Jamak taksir. Jamak taksir ya, insya Allah kita akan bahas apa itu jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang terjadi ya perubahan pada bentuk ya, mufradnya. Yang terdapat perubahan dalam bentuk mufradnya. Kemudian yang ketiga ada jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Jam jamul muannats salimu, yaitu perubahan untuk muannas yang salim, yang selamat. Maksudnya selamat dari apa? Ya selamat dari perubahan, selamat dari perubahan. Kemudian yang keempat ya fi'il mudhari yang akhirannya tidak ya yang akhirannya tidak bersambung ya dengan suatu apapun. Ya maksudnya belum ya dimasuki oleh nun jamak atau ya nun jamak ya yang belum dimasuki alif uh, alif aliful isnain dan juga wawul jamaah yang belum dimasuki aliful isnain atau wawul jamaah. Jadi ya untuk domah itu merupakan ya, tempat-tempat yang i'rabnya itu menggunakan domah pada ya, empat tempat tadi ya, yaitu isim mufrad, kemudian yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim ya, dan yang keempat fi'il mudhari yang belum tersambung dengan suatu apapun akhirannya. Nah, dan belum tersambung di sini belum tersambung dengan aliful itsnain atau wawul jamaah atau yaul mukhatabah afwan, kelupaan ya, atau yaul mukhatabah atau yaul mukhatabah. Nah, nah, kemudian yang kedua, insya Allah contohnya akan kita berikan nanti di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain. Ataupun waw, maka dia menjadi tanda atau ciri bagi rafa pada dua tempat, yaitu fi jam'il mudzakkaris salimi, ya, fi jam'il mudzakkaris salimi, pada jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim adalah jamak yang ya selamat dari perubahan juga ya dikarenakan eh, tidak ada perubahan dari bentuknya ya, dari bentuk kalimatnya, hanya ditambahkan ya, waw dan nun pada akhirannya. Wafil asma'il khamsah, dan juga pada isim-isim yang khamsah, isim-isim yang lima. Apa itu isim-isim yang lima? Yang di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum, wahiyah abuka, yaitu abuka, wa akhuka, ya wa hamuka, wa fuka, wa dzumalin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, ya, dzumalin. Itu merupakan asma khamsah. Nah, yang ketiga, wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassatan. Adapun alif maka dia menjadi ciri bagi rafa itu pada tasniyatil asma ya, pada isim-isim yang musanna, isim-isim yang musanna khassatan secara khusus. Jadi alif ini hanya memiliki satu maudhi' saja, satu tempat saja, yaitu pada isim-isim musanna. Kemudian yang keempat, wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari' ya. Nun ya menjadi ciri bagi rafa ya pada fi'il mudhari' idza tasala bihi dhamiru tasniyah, apabila ya tersambung ya dengannya dhamir tasniyah, dhamir dari yang menunjukkan untuk isim musanna, yaitu di sini maksudnya adalah aliful itsnain, aliful itsnain, alif yang untuk musanna, au dhamiru jama' atau dhamir yang menunjukkan jama' yaitu wawul jamaah, yaitu wawul jamaah. Kemudian au dhamirul muannatsil mukhatabah atau dhamir yang menunjukkan muannas yang sifatnya itu mukhatabah ya, untuk
dhamir yang mukhatab, yaitu atau kita bisa sebut juga dengan yaul mukhatabah. Yaul mukhatabah. Nah, nah, jadi itulah ya ciri-ciri ya rofa ya, beserta ya, tempat-tempatnya yang akan kita lihat contohnya slide berikutnya ya. Sebelumnya ya alamatul rafa ya tanda-tanda rafa itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada al-alamah al-asliyah ya, ciri yang bersifat asli yaitu dhammah. Kemudian yang kedua ciri yang bersifat cabang yaitu waw, kemudian alif, kemudian nun. Nah, kemudian alamatul raf'il asliyah ya, ciri-ciri i'rab rafa yang asli yaitu dhammah. Ya, di sini kita sebutkan contohnya. Yang pertama tadi di al-ismul mufrad. Isim mufrad. Apa sih yang dimaksud dengan isim mufrad? Wa huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Yaitu adalah isim yang menunjukkan atas satu ya, baik secara mudzakkar maupun muannas. Ya, contohnya kitabun ya, kitabun. Atau misalnya nama orang Muhammadun, Zaidun ya. Atau untuk sesuatu yang muannas misalnya saburatun, mistoratun. Atau nama orang misalnya Fatimatu, Zainabu dan lain sebagainya. Nah, contohnya adalah ya dari uh, i'rab rafa ya untuk dhammah. Misalnya jaa Zaidun, jaa Zaidun. Nah, yang jadi syahid di sini adalah Zaidunnya. Zaidun ya. Dia di i'rab dengan dhammah. Kenapa? Dikarenakan dia termasuk ke dalam isim mufrad. Dia termasuk ke dalam isim mufrad. Maka kalau kita i'rab Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamat raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih ya. Maka Z di sini di i'rab dengan dhammah. Contoh yang kedua misalnya al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun ya. Jadi ja Zaidun artinya telah datang Z. Selanjutnya al-kitabu jadidun ya. Buku itu baru. Yang menjadi syahid di sini ya. Ya, misalnya kita ambil Alkitab, ya buku. Alkitabu. Alkitab ini di sini dia dibaca dengan domah ya karena dia pada dalam kedudukan ya pada kedudukan rafa dan dia itu merupakan isim mufrad maka tandanya dengan domah. Alkitabu kalau kita i'rab ya Alkitabu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih ya dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, yang kedua jamak taksir. Jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Wa huwa ma dalla ala thalathatin fa aktsar. Yaitu apa-apa yang menunjukkan atas tiga atau lebih. Ma'a taghayyuri suratil mufrad. Namun dia memiliki perubahan dari bentuk mufradnya. Nah, yang dimaksud perubahan di sini adalah bukan perubahan berupa penambahan, ya, penambahan pada akhirannya bukan, karena itu perubahan yang selamat, itu perubahan yang selamat. Ya, adapun perubahan yang tidak selamat itu adalah perubahan yang merubah dari bentuk mufradnya. Ya, makanya kalau misalnya mungkin ada yang bingung, Ustaz, jamak mudzakkar salim juga ada perubahan dari muslim, muslimun menjadi muslimuna, ya, dari muslim menjadi muslimuna. Nah, benar ada perubahan, tapi perubahannya perubahan yang tidak merubah bentuk mufradnya. Ya, muslimuna itu masih ada surah mufradnya, masih ada bentuk mufradnya, muslimun ya, tapi akhirannya ditambahkan waw dan nun. Nah, contoh kalau misalnya yang ya, ada perubahan dari bentuk mufradnya adalah misalnya kitabun ya, kitabun ketika dijamak maka menjadi kutubun. Apakah di sini ada perubahan dari bentuk mufradnya? Jawabannya ada ya. Yang dimana bentuk
mufradnya adalah kitabun, ya, terdapat alif pada taknya. Nah, dalam bentuk jamaknya kutubun, ya, berubah, kutubun, berubah dari segi harokatnya dan juga bentuknya. Nah, maka ini disebut dengan jamak taksir. Ini disebut dengan jamak taksir. Nah, ya, Afwan ada yang bertanya, Ustaz, PPT materi kelas ini apa bisa di-share di grup? Eh, Kalau tidak salah sudah di-share ya sama admin sebelum Doro ini dimulai di grup ya. Kalau misalnya mungkin mengingat kembali ya atau baru join ke grup, maka bisa menghubungi admin secara khusus ya. Insya Allah dikirimkan oleh admin. Nah, type. Nah, contoh jamak taksir adalah zahabat tullabu. Zahabat tullabu. Telah pergi para siswa. At-tullabu di sini adalah jamak dari talibun. Jamak dari talibun. Nah, kenapa tulabu itu jamak taksir? Karena at-tulabu itu berubah ya bentukannya, surahnya dari bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya itu talibun, ya talibun, di mana urutannya to, alif, lam, ba. Nah, maka ketika kita ubah ke bentuk jamak taksirnya, maka ada perubahan posisi, ya to, lamnya bertasydid, alif berubah. Nah, maka tulab di sini dia merupakan jamak taksir, jamak taksir. Nah, at-tullabu kenapa di sini dia dibaca dengan dhammah? Maka dikarenakan dia dalam kedudukan rafa sebagai fa'il, dan kebetulan dia jamak taksir, maka ya, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Nah, selanjutnya hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Ini adalah buku-buku. Nah, syahidnya di sini adalah kutubun. Kutubun di sini dia dibaca dengan dhammah dikarenakan dia ya, pada kedudukan ya marfu ya rafa, dan dia juga jamak taksir, maka ya tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Hadhi kutubun. Nah, selanjutnya yang ketiga jam'ul muannatsis salimu. Jam'ul muannatsis salimu. Nah, yang sering salah ya orang-orang membaca jamak muannas ya, atau jamak muzakkar ya adalah ketika membaca harokat akhir dari mimnya. Harokat akhir dari mimnya. Ini sedikit faedah ya, sedikit latifah ya, faedah yang saya dapatkan dari dosen saya ketika di kampus ya, dari Dr. Syah, bahwasannya banyak orang yang salah membaca kata jam'ul muannatsis salimi ya. Orang-orang banyaknya mengatakannya dengan as-salimi, dengan mengkasrahkan mim. Padahal as-salim di sini bukan sifat untuk muannas, melainkan sifat untuk jamaah. Maka yang benar cara bacanya adalah jam'ul muannatsis salimu. Ya, karena yang selamat itu jamaahnya, bukan muannasnya atau mudzakarnya. Karena yang selamat itu adalah bentuk jamaahnya. Nah, itu sedikit faedah. Wahwa ma dalla ala thalathatin au aktsar. Wahwa ma dalla ala thalathatin fa aktsar, yaitu apa-apa yang menunjukkan atas tiga atau lebih. Ya, namun biziyadatil alifi wat ta'i fi akhirih, dengan tambahan alif dan ta pada akhirannya. Dengan tambahan alif dan ta pada akhirannya. Itu yang disebut dengan jamak muannas salim. Contohnya adalah qamat, ya, qamatil muslimatu. Qamatil muslimatu. Telah berdiri para muslimah. Nah, al muslimatu di sini kenapa kita bacanya dengan dhammah? Jadi karena kan dia ya pada i'rab rafa'ah, ya, dalam keadaan ada pada kedudukan i'rab rafa'ah, dan dia kebetulan jamak muannas salim. Maka tanda i'rabnya dengan dhammah. Maka tanda i'rabnya dengan dhammah. Qamatil muslimatu. Dia sebagai fa'il di sini, sebagai fa'il pelaku. Nah, insyaallah kita akan bahas nanti. Ya, kemudian tilka sabburatun. Tilka sabburatun. Itu adalah sabburatun.
papan tulis. Nah, yang menjadi syahid di sini adalah saburotun ya, saburotun. Saburotun di sini merupakan jamak muannas salim. Maka kita i'rabnya dengan dhammah dan dia rofa ya, dikatakan dia khobarul mubtada. Nah, kemudian yang terakhir ya, keduduk tempat terakhir apa? Tempat terakhir untuk yang tanda rofa dengan doma adalah al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai', yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya belum bersambung dengan suatu apapun. Ya, baik itu dengan alif atau dengan waw atau dengan ya atau dengan nun, ya, atau dengan nun. Nah, nah, nun di sini adalah maksudnya nunun niswah. Namun sebenarnya di sini nun niswah di sini ya itu tidak dimasukkan tidak mengapa ya. Namun sebagai bentuk tanggung jawab aja ya penyebutan, dikarenakan fi'il mudhari itu bersambung dengan ya, empat huruf ya, yaitu dengan alif, dengan waw, dengan ya dan dengan nun ya. Adapun nun yang lainnya itu nun jamak, bukan nun fa'il ya. Di sini yang disebutkan adalah nun yang huruf yang menjadi fa'il bagi fi'il tersebut. Nah, 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 sebenarnya nun di sini tidak perlu disebutkan ya nun niswah, dikarenakan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah itu dia tidak mu'rab, yaitu mabni. Ya, namun min babil faedah saja ya sebutkan. Nah, contohnya adalah yaktubu Muhammadun. Yaktubu Muhammadun. Muhammad sedang menulis. Syahidnya di sini adalah yaktubu. Yaktubu di sini dia fi'il mudhari dan dia belum bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun. Baik dengan alif litsnain ataupun wawul jamaah ataupun yaul mukhatabah Maka i'rabnya adalah dengan dhammah. Contoh lainnya adalah yajlisu aliyun. Yajlisu aliyun. Ali ya sedang duduk. Nah, yajlisu di sini juga sama ya, fi'il mudhari yang akhirannya belum bersambung dengan sesuatu apapun ya, baik dengan alif itnain ataupun wawul jamaah ataupun yaul mukhatabah ataupun nun niswah ya, ataupun nun niswah. Nah, itu merupakan ya tempat-tempat ya beserta contohnya untuk dhammah ya, untuk tanda i'rab rafa dengan dhammah. Nah, ya selanjutnya ya alamatur raf'i al-far'iyyah, ya, tanda-tanda rafa yang bersifat cabang. Ya, tadi kita telah sebutkan ada tiga ya, ada al-waw, ada al-alif, dan juga an-nun. Ya, an-nun. Atau lebih tepatnya itu sebutun nun. Sebenarnya yang lebih tepatnya itu sebutun nun. Dikarenakan ya untuk tanda i'rabnya di sini itu bukan hanya dengan hurufnya saja, tapi dengan sebutnya, dengan tetapnya si nun tersebut. Karena nun ini ya bisa kemungkinan dibuang, ya bisa kemungkinan dibuang itu. Nah, jadi bukan dengan nun zatnya sendiri ya, bukan nun itu sendiri, tapi dengan sebut nunnya, itu yang menjadi tanda i'rab bagi rafa. Yang pertama ada waw ya. Nah, ya, dan tanda i'rab waw ini ya terdapat pada dua tempat, yaitu jam'ul mudzakkar salimu, ya, jamak mudzakkar salim. Dan apa itu jamak mudzakkar salim? Wa huwa ma dalla ala thalathatin fa aktsar, yaitu yang menunjukkan atas tiga atau lebih. Ya, selalu ya kalau jamak itu pasti menunjukkan tiga atau lebih. Bi ziyadati wawin, dengan ditambahkan waw wa nunin dan juga nun ya pada akhir isimnya tersebut. Ya. Au yain wa nunin, atau ya dan nun. Ya, kalau dia i'rabnya itu mansub atau majrur. Ala mufradhi ya. Jadi tambahkannya dari bentuk mufradnya. Nah, seperti yang dicontohkan tadi ya, muslimuna, mu'minuna, salihuna, ya, dan lain sebagainya. Contohnya adalah ja'al muslimuna. Ja'al muslimuna, telah datang kaum muslimin. Nah, al muslimuna di sini dia di i'rab dengan waw. Kenapa? Dikarenakan dia merupakan bentuk jamak mudzakkar salim dan dia memiliki kedudukan i'rab
rafa. Dan dia pada kedudukan i'rab rafa. Al-muslimuna. Nah, dia merupakan fa'il. Ya. Kalau kita i'rab gimana? Kalau kita i'rab maka kita bisa mengi'rabnya dengan al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ya al-waw li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Itu merupakan i'rab dari uh, al-muslimuna. Nah, yang kedua ada al-asmaul khamsah yaitu isim-isim yang lima. Dan ini juga mimba bil faidah ya untuk uh, hanya sebagai faedah bahwasanya al-asmaul khamsah ini dia uh, sebenarnya bukan isim yang lima, tapi sebenarnya ada satu isim lagi yang tidak disebutkan ya dikarenakan karena tabu ya karena tabu ya, sebenarnya isimnya itu ada enam, sebenarnya itu al asmaul sittah, namun satunya dibawa itu karena eh, dianggap eh, tidak cocok untuk disebutkan dikarenakan matan ajrumiyah ini yaitu dan matan-matan yang lainnya ya matan-matan nahwu yang lainnya yang untuk pemula itu biasanya dipakai untuk anak-anak ya, biasanya dipakai untuk anak-anak di sekolah-sekolah ya. Bahkan matan ajrumiyah ini dulu itu menjadi mukoror yang menjadi mukoror untuk kelas 1 SD di Universitas Al-Azhar di Mesir. Ya, dipakai untuk mukoror nahwu pada kelas 1 SD ya, pada tingkat kelas 1 SD ya di Universitas Al-Azhar di Mesir. Bahkan dengan syarahnya Al-Imam Al-Kafrawi. Bahkan dengan syarahnya Al-Imam Al-Kafrawi. Nah, ya, jadi untuk anak kecil ya, kita pilih untuk anak kecil. Makanya yang disebutkannya hanya lima. Namun kalau kita buka ke kitab-kitab yang lebih besar, maka tidak lima. Contohnya kita telah, misalnya kita membuka kitab Alfiya bin Malik misalnya ya, itu bukan lima, enam disebutkannya. Ya satu lagi itu adalah Hanuka ya Hanuka. Hanuka itu artinya kemaluanmu ya kemaluanmu. Maka dikarenakan tidak sopan ya maka dihilangkan untuk matan-matan yang digunakan untuk anak-anak. Nah, ya selanjutnya contohnya adalah Zahaba Abuka. Telah pergi bapakmu. Nah, syahidnya di sini adalah abuka. Abuka ini merupakan ya, isim yang lima, ya. Dan tentunya alas maul khamsah ini dia dapat dierob dengan waw dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu, ya. Yang pertama syaratnya adalah dia wajib mudof. Ya, dia wajib mudof. Ya, wajib diidofahkan. Baik kepada eh, domir ataupun kepada isim zohir. Kalau di sini contohnya zahaba abuka ini diidofahkan kepada domir ataupun ataupun diidofakan kepada isim dhohir. Misalnya zahaba Abu Zaidin. Zahaba Abu Zaidin. Nah, itu yang pertama. Ya. Syarat yang kedua, ya, dia harus mufrad bentuknya. Tidak boleh bentuk jama ataupun musanna. Kalau misalnya dia bentuknya udah musanna atau jama, maka ya, eh, hak dia untuk di dengan waw itu hilang. Contohnya misalnya zahaba abawaka. Zahaba abawaka. Zahaba abawaka. Telah pergi kedua bapakmu. Ya, bingung tuh. Gimana tuh kok punya dua bapak? Anggap aja bapak secara nasab dan bapak secara ruh ya, yaitu guru. Zahaba abawaka. Telah pergi kedua bapakmu. Nah, atau misalnya bentuk jamak. Zahaba abauka. Zahaba abauka. Nah, maka itu syarat yang kedua ya, harus mufrad. Dan syarat yang ketiga adalah ya untuk di sini ya eh, bisa di dengan waw. Ya, tadi yang pertama harus diidofakan, yang kedua mufrad ya, dan yang ketiga dia tidak boleh bentuk tasgir. Dia tidak boleh bentuk tasgir ya, yaitu diubah menjadi dari abun jadi ubay. Dari abun jadi ubay ya. Misalnya zahaba ubayyuka.
Dhahaba Ubayyuka. Maka dia tidak bisa di-i'rab dengan waw lagi. Maka di-i'rabnya dengan dhammah. Nah, ya mungkin kita cukupkan ya sampai sini ya. Dikarenakan waktunya telah habis, ya insya Allah kita lanjutkan ya besok mengenai pembahasan alamat rafa yang far'iyah. Ya, mungkin apabila ada pertanyaan dari peserta, falyatafaddal masykuran. Ya, namun kalau tidak ada maka Assalamualaikum Ustaz. apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan jelas ya. Dan kita harap bahwasanya majelis kita ini ya dapat mendatangkan pahala bagi kita dan Allah Subhanahu wa taala menghitungnya sebagai amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangan kita ya, timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahpahaman ya dan salah-salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cukuplah izin Ustaz.